Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Guru Bu Hasanah Hidayati. Kali ini kita akan belajar mengenai bab 3, yaitu revolusi besar dunia. Sebelum pembelajaran kita mulai, pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Sebelum Ibu mulai untuk materinya, silahkan kalian bersiap dan mempersiapkan diri, mencari tempat yang nyaman dan tidak banyak suara agar nanti bisa menyerap materi dengan sempurna. Pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai revolusi Prancis dan diharapkan nanti kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan revolusi Prancis, mengetahui pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi dan pengaruh pemikiran yang melandasi revolusi ini dalam kehidupan bangsa di dunia dan juga bangsa di Indonesia pada masa sekarang begitu. Pagi hari ini nanti pembelajarannya yang pertama yaitu nanti Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang materi. Silakan kalian untuk mengerjakan latihan soal begitu ya. Masuk ke materi revolusi Prancis ya. Karena kemarin kita sudah belajar mengenai revolusi Amerika, kita hari ini akan belajar mengenai revolusi Prancis. Nah, sebelum mulai revolusi Prancis, kita akan melihat dulu keadaan Prancis pada masa sebelum revolusi. Oh ya, sebelum kita masuk ke keadaan revolusi Prancis ini, Bu Guru akan tanya lagi, revolusi itu apa sebenarnya? Kemarin kita sudah belajar kan? Betul, jadi revolusi itu adalah perubahan yang berjalan secara cepat ya. Biasanya bahkan disertai dengan adanya pertumpahan darah ataupun kekerasan begitu. Nah, untuk keadaan sebelum revolusi Prancis ini, jadi di masa itu sekitar tahun 1789, pada masa itu Prancis ini dipimpin oleh seorang raja bernama Louis. Dan Raja Louis ini menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Jadi dimulai dari Raja Louis ke-14 ini menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang, bahkan memberhentikan Dewan Parlemen begitu. Jadi seperti DPR kalau pada masa sekarang. Nah, itu diberhentikan oleh Raja Louis ke-14. Kemudian Raja Louis ini juga mempunyai semboyan dengan semboyan L'État c'est moi, jadi artinya negara adalah saya begitu. Jadi dengan semboyan itu Raja Louis ini merasa bahwa negara itu adalah miliknya sendiri, bukan dari rakyat, dan tidak ada peraturan yang membatasinya sama sekali, sehingga dia berkuasa secara sewenang-wenang. Pemerintahan Raja Louis ini juga memerintah tanpa anggaran belanja. Di masa itu ada 3 golongan, yaitu golongan pertama itu adalah golongan aristokrat, itu adalah golongan bangsawan dan raja. Kemudian yang kedua adalah golongan pendeta, dan yang ketiga adalah rakyat jelata. Dan golongan ketiga ini terdiri dari rakyat jelata itu buruh, petani, dan pedagang yang biasa disebut dengan golongan borjuis juga. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi revolusi Prancis ini? Yaitu yang pertama tadi adalah absolutisme monarki yang tadi sudah Ibu Guru sampaikan. Itu adalah pemerintahan raja yang dilakukan tanpa adanya batasan, tidak ada undang-undang yang membatasi, tidak ada parlemen ataupun dewan yang mengawasi pemerintahan raja ini, sehingga pemerintahannya ya dilakukan dengan sewenang-wenang. Nah, yang kedua adalah ketidakadilan politik. Jadi ketidakadilan politik ini adanya ketidakadilan antara bangsawan dan juga rakyat jelata, di mana bangsawan ini mereka bisa duduk di parlemen ataupun di
politik ya, di perpolitikan pemerintah itu mereka bisa, sedangkan rakyat jelata itu tidak mempunyai kesempatan sama sekali, bahkan tidak bisa masuk ke dalam pemerintahan sama sekali begitu. Dan di sini biasanya ketika misalnya mengangkat sebuah gubernur ataupun pemimpin wilayah itu mereka mengangkat dengan cara menunjuk saja, dan yang menunjuk ini adalah bangsawan gitu. Jadi rakyat jelata sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam politik begitu. Itu adalah kesenjangan atau ketidakadilan politik yang terjadi. Kemudian keuangan negara yang mengalami defisit, itu karena mempunyai hutang yang sangat banyak dengan negara lain. Jadi hutang dari raja-raja terdahulu begitu. Nah, selanjutnya adalah munculnya filsuf pembawa pembaharuan. Nah, ini merupakan pemikiran-pemikiran baru dari beberapa tokoh gitu. Contohnya adalah yang pertama John Locke. Ini mempunyai karya disebut Treatise of Government yang mengumandangkan ajaran kedaulatan rakyat. Kemudian Montesquieu dengan karyanya Les Spiritus Laws atau Jiwa Undang-Undang yang isinya merupakan trias politika atau pemisahan kekuasaan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini masih terus kita pelajari, atau badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini masih terus kita pelajari sampai sekarang ini. Dan J.J. Rousseau ini menyampaikan mengenai perjanjian masyarakat bahwa manusia itu adil di mata hukum, ataupun manusia itu sama di mata hukum begitu. Nah, demikian tadi beberapa latar belakang yang menyebabkan munculnya revolusi Prancis. Kita lanjutkan untuk kronologi terjadinya revolusi Prancis. Jadi ada beberapa fase atau beberapa tahapan revolusi Prancis ini terjadi. Ini adalah peta konsep yang nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah sidang Etats Generaux, kemudian ada dibentuknya Dewan Assembly Nasional, kemudian penyerbuan penjara Bastille, kemudian pembentukan Dewan Nasional, kemudian ada perpecahan golongan ketiga, dilanjutkan dengan pemerintahan konvensi nasional, kemudian pembentukan direktori atau pembentukan ini namanya adalah pemerintahan direktori begitu, kemudian pemerintahan konsulat, dan akhirnya diakhiri dengan kekaisaran Prancis. Jadi intinya untuk revolusi Prancis ini diawali dengan pemerintahan raja yang absolut yang tanpa undang-undang, dan kemudian terjadi revolusi yang akhirnya menyebabkan adanya perubahan pemerintahan atau munculnya perubahan pemerintahan baru dengan dibatasi undang-undang begitu. Nah, kita coba akan bahas satu persatu jalannya revolusi. Yang pertama itu adalah dimulai dari masa Louis ke-16, di mana keuangan negara Prancis itu sudah sangat defisit, dan raja itu harus segera bertindak karena jika tidak bertindak akan menyebabkan kehancuran Prancis ini. Satu-satunya cara untuk mengatasi keuangan tersebut adalah dengan menarik pajak dari kaum bangsawan, karena pada masa itu kaum bangsawan itu tidak mau ditarik pajak sama sekali begitu, tidak mau membayar pajak. Nah, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ekonomi Prancis pada masa itu dengan menarik pajak dari para bangsawan. Namun para bangsawan ini tetap menolak dan hanya memberikan saran untuk membentuk Dewan Etats Generaux tadi. Jadi kemudian dibentuklah sidang atau Dewan Etats Generaux, sidang Etats Generaux pada tanggal 17 Juni 1789. Dalam sidang tersebut, tetap saja bangsawan ini tidak mau untuk membayar pajak dan menolak pajak yang telah diusulkan begitu. Jadi Etats Generaux ini dianggap gagal oleh rakyat, dan akhirnya rakyat itu membuat atau membentuk
membentuk sebuah dewan, namanya adalah Dewan Assembly Nasional. Dewan Assembly Nasional ini merupakan dewan tandingan dari Estates General ini, tapi tidak membawakan hasil juga, dan akhirnya kekecewaan rakyat itu semakin menumpuk. Dengan itu akhirnya diseranglah penjara Bastille. Nah, kenapa kok yang diserang itu sebuah penjara? Kenapa tidak di gedung DPR ataupun tidak gedung raja begitu? Nah, ini penjara Bastille ini merupakan simbol absolutisme raja, di mana penjara Bastille ini digunakan oleh raja untuk menangkap dan memenjarakan siapapun yang dianggap menentang raja begitu. Jadi tanpa adanya pengadilan terlebih dahulu. Jadi ketika raja tidak suka dengan orang atau menganggap bahwa orang itu menentang, langsung saja dimasukkan ke dalam penjara Bastille ini begitu. Dan di penjara Bastille ini juga terdapat gudang senjata dan kekuatan raja itu berada di situ begitu. Nah, setelah adanya penyerangan ini, akhirnya dibentuklah sebuah dewan nasional atau disebut Assembly National Constituents yang berisi bangsawan, kaum agama, dan rakyat. Kemudian menyusun sebuah deklarasi hak asasi manusia Prancis yang akhirnya digunakan pada tahun 1789 sampai 1791. Di tanggal 27 Agustus 1789 ini akhirnya diumumkanlah hak asasi undang-undang hak asasi manusia dan juga warga sebagai dasar pemerintahan baru. Nah, jadi akhirnya pada tanggal 14 Juli 1790 Undang-Undang Dasar Prancis ini disahkan, dan di situ terbentuklah sebuah pemerintahan baru dengan nama monarki konstitusional. Jadi monarki konstitusional itu merupakan pemerintahan di mana raja sebagai pemimpin negara yang dibatasi dengan undang-undang. Itu disebut monarki konstitusional. Nah, sedangkan monarki absolut itu berarti raja yang memimpin tanpa adanya undang-undang yang berlaku di sana. Begitu ya, sampai di sini cukup jelas. Kita lanjutkan tahap selanjutnya. Setelah muncul dewan tadi dan undang-undang tadi, ternyata terjadi perpecahan golongan. Golongan ketiga yang terdiri dari kaum borjuis dan juga rakyat biasa itu terpecah menjadi dua bagian, di mana ada satu golongan yang menginginkan pemerintahan tetap monarki konstitusional yang diinginkan oleh kaum borjuis. Sedangkan rakyat biasa itu menginginkan pemerintahan republik begitu. Di Prancis ini menginginkan pemerintahan republik. Dua perpecahan golongan ini menimbulkan persaingan yang akhirnya dimenangkan oleh sebuah partai dengan nama Partai Montaigne yang dipimpin oleh Robespierre. Nah, pemerintahan Robespierre ini merupakan pemerintahan teror karena dalam pemerintahannya dia menangkap dan membunuh para bangsawan yang menentang revolusi. Jadi pada masa itu sekitar 2.700 bangsawan atau orang Prancis yang akhirnya terbunuh oleh pemerintahan Robespierre ini, yang akhirnya menimbulkan reaksi dari para bangsawan. Robespierre ditangkap dan dieksekusi pancung. Para bangsawan ini akhirnya membentuk sebuah pemerintahan baru dengan nama pemerintahan direktori, di mana dipimpin oleh 5 warga terbaik Prancis di masing-masing wilayahnya. Begitu. Dan salah satu warga terbaik di Prancis yang terkenal yaitu adalah Napoleon Bonaparte, di mana Napoleon ini menjadi terkenal karena berhasil memenangkan Prancis dari perang dengan Rusia dan negara-negara lainnya. Dan akhirnya Napoleon Bonaparte ini ditunjuk sebagai seorang kaisar atau bahkan mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar Prancis, yang akhirnya disahkan pada tanggal 2 Desember 1804 oleh Paus ke-7 sebagai kaisar pertama Prancis. Dan di
disitulah akhirnya dimulai ke pemerintahan baru, kekaisaran baru Prancis begitu. Itu adalah jalan revolusi Prancis. Dari awalnya adalah sebuah pemerintahan monarki absolut hingga ke kekaisaran Prancis begitu. Dan titik balik dari revolusi Prancis itu ditandai dengan puncak revolusi Prancis ini ditandai dengan penyerangan penjara Bastille tadi yang sudah Bu Guru ceritakan begitu ya. Semoga bisa diterima. Kita lanjutkan. Dengan adanya revolusi Prancis ini berdampak di berbagai bidang. Pertama di bidang politik, ini berubahnya sistem pemerintah dari monarki absolut menjadi pemerintahan demokratis. Jadi pada masa itu Prancis ini berbentuk monarki absolut yang dipimpin oleh raja, yang semakin lama semakin berubah menjadi pemerintahan yang lebih demokratis dan dibatasi oleh undang-undang. Jadi ada undang-undang yang berlaku di negara Prancis itu. Kemudian munculnya rasa nasionalisme dan ada sebuah ide tentang republik dimulai dari Prancis. Selanjutnya di bidang ekonomi terjadi penghapusan pajak feodal, kemudian sistem monopoli juga dihapuskan, petani menjadi pemilik tanah kembali, dan penghapusan perbudakan. Kemudian pada masa itu juga industri besar mulai bermunculan ya. Di bidang sosial dibentuk susunan masyarakat baru di mana untuk sistem feodalisme ini dihapuskan. Jadi tidak ada bangsawan dan tidak ada rakyat begitu ya. Kemudian hak asasi manusia juga diperhatikan dan pendidikan dan pengajaran itu merata di lapisan masyarakat, di semua lapisan masyarakat kan. Nah, ini yang paling penting, pengaruh revolusi Prancis di dunia luar atau untuk di seluruh dunia itu bagaimana? Nah, yang pertama itu adalah berkembangnya sistem demokrasi. Dengan adanya revolusi Prancis ini membuat dunia mengenal sistem demokrasi. Kemudian munculnya atau berkembangnya liberalisme, nasionalisme, dan kapitalisme. Kemudian berkembangnya sistem rule by law. Rule by law itu semua manusia itu sama. Kemudian penghapusan sistem feodal dan kapitalisme yang semakin berkembang. Itu adalah pengaruh revolusi Prancis untuk di dunia luar gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Ada banyak salah, mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan bisa lewat grup WA atau bisa japri begitu ya. Baik, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.